Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan episode pertama masih pada judul bentuk bahasa Al-Quran. Sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada manusia melalui uswatun hasanah Rasulnya, menjadi bentuk bahasa ucap Rasul atau bentuk bahasa percakapan Rasul. Kenapa di sini langsung disebut dengan bentuk bahasa ucap Rasul? Sebab selain dilihat dari ayat yang sudah dijelaskan ya sebenarnya pada episode sebelumnya atau episode pertama, yaitu wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Allah tidaklah berkata-kata atau bercakap-cakap ya pada manusia kecuali dengan wahyu atau dari balik tabir atau mengutus Rasul ya sebagai uswatun hasanah. Jadi terlihat di sini percakapan Allah kepada manusia tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah dengan mengutus Rasul ya, sebagai uswatun hasanah atau suri toladan indah ya, atau pola atau bentuk contoh perilaku kehidupan yang khair. Maka di sini terlihat ada dialog antara Allah kepada manusia, yaitu dialognya melalui uswatun hasanah Rasulnya dalam bentuk laqaulu rasulin karim, hubungan dengan ayat yang kemarin ya, yang bukan biqauli syairin juga bukan biqauli kahinin. Dengan kata lain, percakapannya itu dalam bentuk bahasa percakapan Rasul, tentunya dalam kaitan ayu kalimahu. Ayu kalimahu di sini artinya dia, ada subjek dia di situ, huwa ya. Dia maksudnya Allah bercakap-cakap padanya, nyanya itu pada manusia maksudnya. Nah, bentuk percakapan yang dimaksud di sini ditegaskan selanjutnya pada ayat 43. Ayat selanjutnya 43 yaitu tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilum mir rabbil alamin. Artinya sama dengan yang turun atau turunnya dari Rabb semesta alam. Apa yang turun? Itu tadi ya, laqaulu rasulin karim. Yang wa ma huwa biqauli syairin juga bukan biqauli kahinin itu ya, yaitu innahu yang tadi itu turunnya dari semesta alam dengan laqaulu rasulin tadi ya. Nah, dengan dilengkapinya laqaulu rasulin karim tersebut dan seterusnya tadi itu dengan penegasan ayat ke-43 ini yaitu tanzilum mir rabbil alamin, maka laqaulu rasulin karim ini seperti sudah dijelaskan sebenarnya dari episode sebelumnya bahwa bahasa wahyu ini maknanya terikat dalam satu kesatuan kitab ya. Kitab. Jadi satu kesatuan kitab. Makanya di surat Al-Baqarah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oleh sebab tanzilum mir rabbil alamin, turunnya dari Rabb semesta alam ya. Jadi hubungan dengan pembahasan yang lalu-lalu, walaupun bahasa wahyu ini mirip ya, atau bisa dikatakan terlalu mirip ya dengan bahasa Arab, namun maknanya itu kalau bahasa wahyu terikat dalam satu kesatuan kitab. Nah, sebab turunnya dari Rabb semesta alam, bukan turunnya dari orang Arab atau Nabi Muhammad gitu, tapi dari Rabb semesta alam kepada Jibril dan Muhammad selanjutnya ya. Kemudian selain itu juga dijelaskan dari ayat lainnya dengan kalimat bilisanin arabiyyim mubin. Bilisanin arabiyyim mubin. Artinya dengan bentuk bahasa lisan yang serumpun dengan bahasa Arab yang mubin, yang terang benderang atau jelas ya. Jadi di sini terlihat ada kata bilisan. Lisan artinya sama dengan lidah atau bahasa yang menjadi bahasa lisan. Maka Al-Quran sebagai wahyu Allah menjadi qaulu rasulin karim, itu qaulunya atau ucapannya atau bahasa lisannya itu merupakan turunan atau diturunkan dari Rabb yang menciptakan semesta kenyataan hidup ya, atau semesta alam. Sekarang kita lihat sebagai contoh ciri-ciri dari bentuk bahasa percakapan Rasul ini seperti yang sudah dijelaskan, yaitu bersifat dialogis ya, nanti ada contohnya. Bersifat dialogis atau conversation atau bersifat terbuka dan komunikatif ya, karena mengandung komunikasi di dalamnya. Dengan cirinya yaitu
sudah pasti ada penyimak dan juga ada penyampai berita atau cerita ya. Dan kedua belah pihak ini, antara penyimak dan penyampai berita ini, bertemu dalam ruang dan waktu yang sama ya, bukan di ruangan tapi di dalam ruang dan waktu yang sama. Ya. Lain dengan bahasa tulisan, itu antara penyampai berita dengan penyimak itu tidak bertemu langsung dalam ruang dan waktu yang sama. Nah, bahasa percakapan ini bisa dilihat misalnya ada banyak ayat-ayat ciri-cirinya ya. Ada banyak ayat-ayat yang menggunakan kata kola. Kola itu sama dengan artinya berkata. Berkata ya, bersubjek huwa di situ. Kalau kolu itu mereka berkata. Kalau kola dia berkata. Nah ini ya yang menunjukkan sifat dialogis ya, dengan bercerita. Artinya kola itu misalnya dalam bahasa kita sehari-hari bisa berarti begini, dia bilang begini, katanya begini, sama aja dengan dia berkata gitu. Dia bilang begini, dalam bahasa tulisan itu ada titik dua dan tanda kutip setelahnya ya. Tapi di sini tidak merupakan bahasa tulisan. Jadi semacam berita ya, tapi tidak menggunakan ciri-ciri dalam bentuk bahasa tulisan. Oleh sebab tidak ada tanda titik dua seperti cerita-cerita atau berita-berita yang digunakan dalam bentuk bahasa tulisan. Kalau bahasa tulisan itu misalnya seperti tadi ya dijelaskan menggunakan kan tanda kutip, koma, titik, titik dua, tanda tanya, tanda seru dan sebagainya, juga terikat dengan grammar, tata bahasa yang berfungsi salah satunya untuk menjembatani kalimat-kalimatnya kepada makna yang sebenarnya. Tetapi bentuk bahasa wahyu ini, bahasa percakapan Rasul ini bilisan ya, dengan lisan, walaupun kemudian nanti ditulis juga gitu dalam satu kitab. Namun bentuknya adalah bahasa lisan. Dan berceritanya itu dengan lisan Arabi atau qaulu Rasulin Karim. Nah, contoh lain yang lebih identifikatif, lebih teridentifikasi itu misalnya langsung disebut ceritanya, yaitu menggunakan kata hadis ya. Hadis yang artinya sama dengan cerita, berita, kabar, hikayat dan sebagainya. Seperti misalnya dalam kalimat wahal ataka haditsu Musa. Ada hadis di situ. Apakah telah datang kepadamu cerita hadis ya, berita tentang Musa. Atau kalimat lain juga ada di ayat lain, hal ataka haditsul junud dan lain sebagainya ya. Nah itu ya salah satu ciri bentuk bahasa percakapan yang ditonjolkan adalah semacam bercerita. Artinya ada kegiatan mengabarkan atau menceritakan di dalamnya ya. Kemudian ciri lainnya juga ada dari bentuk bahasa ucap ini adalah makna yang terlihat dari tanda-tanda dalam bahasa tulisan seperti tanda kutip, koma, titik, titik dua, tanda tanya, tanda seru dan sebagainya itu yang terikat dengan tata bahasa membantu untuk menentukan makna. Justru dalam bahasa ucap ini tidak menggunakan tanda-tanda tersebut, tetapi maknanya itu lebih ditentukan oleh intonasi suara ya. Nanti dia ada contohnya nanti. Intonasi suara atau tinggi rendahnya suara. Ini bisa dilihat misalnya dari ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Maka apakah kalian menyuruh manusia dengan perbuatan baik bertujuan ihsan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian mempelajari kitab. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak memahami atau apakah kalian tidak berakal? Nah, ayat ini ada menggunakan kata tanya ya. Kata tanya yaitu a, yang bila dipahami secara tekstual bukan secara kontekstual ya, tapi tekstual maka membutuhkan jawaban. Oleh sebab kata a di sini pada kalimatnya adalah kata tanya, artinya sama dengan apakah? Apakah? Tetapi di sini karena ini merupakan bentuk bahasa ucap, kenapa dikatakan bentuk bahasa ucap? Dan kata tanya apakah itu tidak membutuhkan jawaban? Karena itu bahasa ucap, makanya tidak membutuhkan jawaban.
Maka maknanya bukan bermaksud dalam konteks bertanya, ya. Bukan bermaksud dalam konteks bertanya, tapi dalam hal ini maksud dari atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, maknanya atau maksudnya lebih kepada melarang, ya. Jadi pesan yang mau disampaikan adalah larangan, tetapi bahasanya bentuknya itu pertanyaan gitu. Jadi untuk melarang menggunakan bahasa yang tegas gitu, yang lebih tegas yaitu dalam bentuk bertanya. Artinya larangan janganlah menyuruh orang lain berbuat baik dengan tujuan ihsan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Itu kan larangan tapi bentuknya pertanyaan. Di kalimat lain, kalimat terakhirnya juga ada ya kata a. Kata a malah itu bermaksud menyuruh ya. Pada kalimat afala ta'qilun itu juga bertanya tetapi sebenarnya maksudnya itu menyuruh gitu. Maka apakah kalian tidak memahami? Maka apakah kalian tidak berakal? Nah, bahasanya bertanya tapi sebenarnya nyuruh mikir gitu, nyuruh pakai otak, nyuruh pakai akal gitu. Makanya mikir dong gitu. Pesannya itu menjadi semacam menyuruh ya, bukan bertanya, walaupun kalimatnya adalah bertanya. Jadi untuk menyuruh saja Allah menggunakan kata tanya, karena untuk itu terlihat nuansanya lebih tegas gitu kalau bertanya. Jadi kalau bahasa kitanya itu mikir dong gitu, pakai otak dong gitu. Nah dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga banyak ya bentuk percakapan seperti ini yang kalimatnya bertanya tapi pesan yang mau disampaikan adalah larangan. Misalnya kalimatnya begini, kamu apakah mau begini terus? Nah itu kan bertanya ya, terdengar seperti bertanya tetapi ada intonasi di situ. Kamu apakah mau begini terus? Terlihat ada intonasi yang membuat kata tanya apakah di situ itu tidak perlu dijawab, melainkan terdengar seperti sedang melarang. Menjadi bermakna, janganlah kamu begini terus. Bahasanya, kamu apakah mau begini terus? Tapi maksudnya itu, janganlah kamu begini terus. Gitu. Bisa ditangkap ya. Selain ciri-ciri tersebut, ada juga ciri lain ya dari bentuk bahasa ucap atau bahasa percakapan ini. Misalnya kata atau kalimat yang sudah maklum, yang sudah diketahui maksudnya, itu seolah dibuang ya. Bukan dibuang tetapi tidak disebut gitu. Contoh dalam bahasa Indonesia, nanti ada contoh ayat lainnya, ada contoh ayatnya. Sekarang contoh dalam bahasa Indonesia ya. Kemana? Nah, itu kalimat kata tanya. Sebenarnya di sana ada kamu mau pergi ke gitu. Yang tidak disebut, seolah dibuang. Gitu. Ini jawabannya ke pasar. Ke pasar. Nah, saya mau pergi ke-nya itu tidak disebut, jadi seolah dibuang gitu. Tapi sudah maklum. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang contoh ayatnya, contoh ayat kata atau kalimat yang sudah maklum atau diketahui seolah dibuang ya, atau tidak disebut. Tapi tetap ada, tetap menempel maknanya di situ ya. Bukannya hilang atau dibuang, tetapi tetap menempel, tapi tidak disebut. Nah cara melihat ayat-ayat yang model seperti ini harus memahami sistematik ayat ya, terutama sistematik umum. Jadi nanti ada materi sistematik umum. Jadi melihat ayat yang satu ini dari lihat ayat yang lain-lainnya secara umum, berbeda surat gitu. Nah, ambil contoh satu, contoh ayatnya yang menggunakan kata atau kalimat yang sudah maklum diketahui atau sudah maklum itu seolah dibuang. Misalnya, kebetulan di sini ada screenshot dari salah satu grup di Facebook ya, yang mengutip permasalahan fitnah dari kaum ateis. Dan sebenarnya masalah ini sudah ada sebelumnya sejak dulu dan sudah terjawab juga pada tahun 2010 ya. 2010 lalu di situs ateis yang sekarang sudah ditutup ya, namanya situsnya itu Fight Freedom ya, Fight Freedom.
Bisa dilihat ayat yang dikutipnya yaitu surat An-Nahl surat 16 ayat ke-51. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini tsnain. Innama huwa ilahu wahid. Fa iyaya farhabun. Allah berfirman, janganlah kalian menjadikan dua ilah. Hanyalah dia adalah ilahu wahid. Dia adalah ilahun wahid. Maka kalian takutlah hanya padaku. Nah, di sini terlihat pada kalimat pertama yaitu waqalallahu la tattakhidhu ilahaini tsnain. Terlihat subjeknya adalah Allah ya. Itu pada Allah berfirman. Yang berfirman itu adalah Allah, maka Allah subjeknya ya, sebagai subjek. Dan isi firmannya itu sebagai objeknya ya. Isi firmannya itu yaitu la tattakhidhu ilahaini tsnain. Nah, isi dari perkataannya itu sebagai objek. Janganlah kalian menjadikan dua ilah. Selanjutnya di kalimat kedua terlihat innama huwa ilahu wahid. Hanyalah dia ini merujuk ke Allah ya. Adalah ilahu wahid, ilah yang wahid. Kita lanjut dulu ke kalimat ketiga, fa iyaya farhabuni, fa iyaya farhabun. Nah, maka hanya kepadakulah farhabun, fa iyaya maka hanya kepadakulah farhabun. Nah ini kalimat kata perintah ya. Kalimat kata perintah farhabun, maka takutlah padaku. Di sini yang mau difokus adalah domir-domir ya. Domir-domir pada ayat ini bila tidak dipahami bahwa bentuk bahasa Al-Quran adalah percakapan, maka tentulah menjadi membingungkan oleh sebab kalau dilihat di sekilasnya di kalimat pertama Allah mengatakan kepada kalian. Tetapi di kalimat kedua terkesan Allah menyatakan bahwa ada pihak lain ya, yaitu dia adalah ilahu wahid. Huwa atau dia pada kalimat ini merujuk kemana itu terkesan pihak lain gitu. Ditambah lagi kalimat ketiganya Allah menyuruh agar kalian hanya takut padaku. Jadi konteksnya menurut orang ateis itu jadi ada pihak lain yang ilahu wahid, tapi hanya kepadaku saja yang kamu harus takut gitu. Nah, tiga struktur kalimat ini oleh kaum ateis dianggap bahwa Allah tidak becus dalam membuat kalimat berbahasa Arab. Ya. Sebab dianggap itu tadi ya, di satu sisi Allah ngomong kepada pihak yang diajak bicara, yaitu isi omongannya itu, janganlah kalian menjadikan dua ilah ya. Di sisi lain Allah mengatakan ada pihak lain yang dinyatakannya sebagai ilahu wahid, yaitu dengan penggunaan domir huwa ya, atau dia atau pihak ketiga. Ditambah lagi di kalimat ketiga Allah menyuruh pihak kedua untuk takut hanya pada Allah maksudnya ya. Jadi masalahnya ada pada domir huwa ya, atau dia ya. Pada kalimat kedua yang menurut mereka seharusnya bukan huwa tapi ana gitu, aku. Jadi Allah dianggap tidak becus ya. Sampai di sini paham ya masalahnya. Dari kasus ini maka bisa dijelaskan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam bentuk percakapan ada yang namanya al-mutakallim ya. Al-mutakallim atau pihak penyampai berita ya. Pihak penyampai berita atau yang mengajak bicara atau sebut saja pihak satu gitu. Ada juga al-mukhatab ya. Al-mukhatab artinya sama dengan penyimak atau yang diajak bicara atau pihak kedua dalam hal ini ya. Dan ada lagi juga al-ghaib. Al-ghaib itu yang dibicarakan, nggak kelihatan. Jadi pihak ketiga yang dibicarakan nggak kelihatan, jadi disebut al-ghaib. Nah dalam kasus ini ayat ini sebenarnya al-mutakallimnya itu adalah malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril bila al-mukhatabnya itu adalah Nabi Muhammad.
Atau al-mutakalimnya itu Nabi Muhammad bila al-mukhatabnya adalah mukmin dan seterusnya ya, tergantung siapapun yang menyampaikan itu, menyampaikan ayat ini, maka menjadi al-mutakalim gitu. Kemudian pihak yang dibicarakan disebut al-ghaib karena kelihatan ya, pihak ketiga. Dalam hal ini adalah firman Allah gitu. Firman Allah atau isi perkataan dari qala pada kalimat pertama ya, wa qalallahu gitu. Jadi misalnya Jibril ya, malaikat Jibril posisinya sebagai al-mutakalim dan Al-Qur'an diturunkan memang dalam bentuk percakapan gitu. Maka Jibril menyampaikan perkataan Allah ini isi perkataannya adalah ada 2 poin di sini ya. La tattakhidu ilahaini tsnain, itu yang pertama. Yang kedua, fa iyaya farhabun. Nah, itu isi perkataan qala ya. Qala Allah yang di awal di kalimat pertama kan wa qalallahu. Nah, itu. Jadi objeknya isi perkataannya ada 2. Yang pertama, janganlah kalian menjadikan 2 ilah. Yang kedua, maka takutlah kalian hanya kepadaku. Nah di kalimat kedua ini sebenarnya itu tadi ya, merupakan isi perkataan dari qala Allah ya. Hanya saja sebelum ini diucapkan itu ditegaskan lebih dulu dengan kalimat innama huwa ilahu wahid ya. Nah agar lebih mudah lagi memahami model percakapan di mana cirinya itu yang ditonjolkan adalah nuansa bercerita, juga ada ciri yang sudah maklum dibuang. Dalam bahasa Indonesia contohnya struktur kalimatnya seperti ini. Kata Andi, kalian jangan pergi ke tempat-tempat seperti itu. Maka datanglah kalian hanya ke tempatku saja. Hanyalah dia yang tahu tempat-tempat macam apa itu. Nah itu ya dalam struktur dalam bahasa Indonesia bentuk percakapan yang nuansanya bercerita. Nah dalam tata bahasa Al-Quran pada ayat ini susunannya atau strukturnya seperti ini. Kita lihat strukturnya saja ya. Kata Andi, kalian jangan pergi ke tempat-tempat seperti itu. Hanyalah dia yang tahu tempat-tempat macam apa itu. Maka datanglah kalian hanya ke tempatku saja. Nah, jadi yang dalam bahasa Indonesia struktur kalimat hanyalah dia yang tahu tempat macam apa itu ditaruh di belakang. Nah dalam bahasa percakapan Al-Quran, tata bahasa Al-Quran, struktur seperti itu ditaruhnya di tengah kalimat ya. Jadi innama huwa ilahu wahidnya itu ditaruh di tengah kalimat, bukan di belakang ya. Nah itu ya. Juga sudah dijelaskan seperti tadi ya, bahwa ciri bentuk bahasa percakapan yang ditonjolkan itu adalah nuansa bercerita, seperti contoh surat An-Nahl ayat 51 ini. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas seperti ini ya, Allah bilang janganlah kalian menjadikan 2 ilah, hanyalah dia ilah yang wahid ya. Dia juga bilang maka takutlah kalian hanya padaku. Jadi seolah-olah ada kata qala ya. Qala. Di kalimat pertama kan ada wa qalallahu ya. Jadi seolah-olah ada kata qala yang dibuang ya, karena sudah maklum atau diketahui. Dari mana kita bisa melihat itu sudah maklum atau diketahui? Dari kalimat awal ya, dari qala pada kalimat awal yaitu wa qalallahu ya. Jadi walaupun seolah dibuang atau tidak disebut, tetapi tetap menempel makna itu ya. Atau agar tidak dianggap ini menambah-nambahkan atau mengurang-urangi teksnya, maka pahami saja ayat ini sebagai bahasa model percakapan, di mana secara kondisionalnya malaikat Jibril itu menyampaikan ayat ini sebagaimana bentuk percakapan yang sudah ditulis menjadi teks ayat ini ya. Demikian episode terakhir atau episode kedua ini pada judul bentuk bahasa Al-Quran ini, di mana nanti mudah-mudahan masih ada video-video lainnya yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.